Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, hari ini kita akan melihat dan belajar dari surat Ar-Rahman. Dan biasanya ketika kita belajar di dalam Al-Quran, kita hanya melihat satu bagian dengan bagian yang lain, itu kelihatannya seperti terpisah-pisah. Sesungguhnya ketika kita belajar Al-Quran, satu metodologi yang saya juga percaya bahwa ini adalah metodologi yang cukup buat diri saya nyaman adalah di dalam sebuah surat, ayat-ayat yang ada di dalamnya itu merupakan satu kesatuan, dan kita harus melakukan sebuah kajian secara komprehensif sehingga pemahaman kita bisa lebih komprehensif. Karena kalau kita melihat sepotong-sepotong, maka pemahaman kita tentunya tidak akan komprehensif. Jadi intinya bahwa dalam sebuah surat, ayat-ayat di dalam surat itu saling berhubungan, saling terikat satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan melihat dari surat Ar-Rahman, di surat ke-55 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Dan yang unik adalah di ayat ini Allah menggunakan kata kuma. Kuma itu apa? Kalau kita lihat terjemahannya di dalam Al-Quran ini, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Digunakan kata kamu. Kamu itu berapa orang? Kita tidak pernah bisa memahami dari terjemahan ini. Karena kalau kita lihat ayatnya, kuma itu adalah untuk dua orang. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok dua orang ya? Bayangkan seperti ini. Biasanya ketika kita menggunakan kata ganti, misalnya, contohnya gini, Rasid memainkan mainannya di dalam rumah. Kemudian kalimat berikutnya, saya akan mengatakan, dia menjaga mainannya dengan sangat baik. Kenapa saya menggunakan kata ganti? Karena di bagian awal saya sudah menjelaskan, Rashid. Kemudian kalimat kedua bisa menggunakan kata ganti, dia. Nah, di ayat ini tidak disebutkan siapa kuma ini. Rabbikuma, kenapa kok berdua ya? Bayangkan seperti ini. Ketika kita manusia melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, dan kita sudah melakukan itu, kemudian ditegur. Ditegurnya apa? Hei kalian berdua. Loh kok berdua ya? Kita akan shock tuh. Loh kok saya ditegur berdua? Siapa yang kedua? Padahal tidak ada orang lain. Ternyata ketika kita melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, ada pembisiknya. Pembisiknya siapa? Bangsa yang lain. Siapa itu? Bangsa jin. Setan yang membisikkan kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa itu. Sehingga ketika diingatkan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalian berdua, maka diri kita shock karena ternyata ada makhluk lain, dan yang tidak terlihat, mereka juga shock. Loh, kok saya jadi terlihat ya? Nah, ini luar biasanya metodologi di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menegur kita, ini luar biasa. Kita dibuat shock diri kita. Kemudian, setelah pertama kali Allah menggunakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, baru ayat berikutnya Allah mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ayat berikutnya wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sesungguhnya Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi dua makhluk ini yang ditegur. Yang tidak bersyukur ini dua makhluk ini. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa dan kemaksiatan, kita disebut tidak bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kapasitas pada diri kita, kesehatan, tangan, kaki, pikiran. Tapi kita gunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka artinya itu tidak bersyukur. Maka kita ditegur. Dua makhluk ini yang ditegur. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan pada diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, bukan menjadikan hamba yang tidak bersyukur. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.